Ya, salam warga Tani Link TV. Saat ini kita berada di kebun apel, tepatnya di Kecamatan Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Kita akan berbincang-bincang dengan petaninya, juga pelaku usaha di bidang apel, di sektor apel di Kecamatan Nongko Jajar ini. Salam warga Tani Link. Saat ini kita masih berada di Pasuruan. Jadi bedanya kali ini kita di kebun apel. Nah, kita akan ngobrol banyak tentang budidaya apel. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu petani muda yang membudidayakan apel. Wah, ya. Untuk pertama-tama kita perkenalkan dulu narasumber kita kali ini. Silahkan Mas untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bima, asli Nongko Jajar sini. Ya, saya di sini dari lahir. Dari lahir ya. Di Nongko Jajar ini ya. Jadi ini Kecamatan Nongko Jajar ya. Ya. Nah, Mas Bima, kalau boleh tahu, ini kebun apel yang dibudidaya Mas Bima ini berapa luasnya? Di sini sekitar ada 2 hektar mungkin. 2 hektar ya. Sekitar 1.700 pohon. Oh, 1.700 pohon. Ya. Sini. Dengan 1.700 pohon. Nah, kita pengen tahu nih. Apel yang di sini itu tanam baru atau ditanam sejak kapan sih? Di sini kemungkinan ada yang dari tahun 90, ada dari tahun 2000. Ada yang 2000 ke atas juga masih ada, cuman nggak banyak. Oh, jadi ini apel-apel tua ya ini? Ya, ini dari ya peninggalan almarhum ayah saya juga. Oh. Saya meneruskan dari kakek ayah saya. Wah, iya. Turun-temurun. Iya, luar biasa. Ya. Nah, tapi kalau apel itu ketika tanam baru, itu berapa tahun sih nunggunya panen? Itu memerlukan proses sekitar 5 tahun, Pak. Oh, 5 dari tahun bibit baru. Kecil ya, sampai bisa mau berbuah ya sekitar 5 tahun, 6 tahun, sampai 7 tahun juga. Baru bisa dipanen ya? Kita tergantung pohonnya, gimana nanti perawatannya dari kecil, ya, itu sampai besarnya nanti pengaruh di usia selanjutnya. Wah, iya. Ternyata apel itu sama kayak buah-buah yang lain, cukup lama ya? Ya, sama lah. Kita di batang keras kan, soalnya di buah-buah lain juga perawatannya hampir sama. Cuman kita dibedakan di penyemprotan aja. Oh, maksudnya penyemprotan? Kan kita ada obat-obatan buat penyemprotan di buahnya, di daunnya, di pohonnya yang dari atas. Nah, kalau boleh tahu itu apa saja itu? Jadi di penyemprotan untuk buah itu kan pupuk atau insek? Pupuknya kita main di bawah, di akar. Oh, pupuknya di bawah? Di akar, kita ada yang pupuk kandang, ada yang pupuk kimia juga. Kalau yang di atas kita obat-obatannya ada yang kontak, fungisida, ya, dari pestisida juga masuk. Ya, insek juga ya, insek ya. Oh, kalau hama, Mas, ini kan sudah ngomong obat tadi, hama yang paling mengancam itu untuk budidaya apel itu hamanya apa sih? Hamanya kutu biasanya, Pak. Oh, kutu? Kutu yang dari dalam pohon juga pengaruh. Oh, yang kutu putih itu? Atau ya, kutu kebul itu? Ada yang di dalam pohonnya, ada yang di luar. Iya. Ada. Oh, itu dampaknya gimana itu? Dampaknya nanti ke buah sama pohonnya. Bisa merusak buahnya, nanti bisa apa ya, kayak pecah, kerak gitu, Pak. Oh. Kalau di buahnya nanti bisa membusuk. Ini ketinggian berapa sih, Mas, kalau di sini tuh? Sekitar 1.500 apa ya? 1000-an. Kisaran segitu ya. Ya, sekitar 1000 sampai 1500 ya. Jenis apel yang di sini. Ya. Yang dibudidaya jenisnya apa saja? Di sini ada 3 macam. Ya. Apel Ana, apel mana lagi, sama Rum Beauty. Oh, bedanya apa setiap apel itu? Bedanya di pohonnya beda. Oh, pohonnya dari bibitnya beda. Sudah beda. Oh, tapi kalau bentuk apelnya? Bentuk apelnya sama, bulat. Bulat, ada merahnya kayak gitu juga? Ya, warna kalau apel Ana itu warnanya lebih merah.
semua, agak lonjong dikit. Ya. Kalau mana lagi lebih ke kuningan. Hmm. Kalau Room Beauty ya ada merahnya sama hijau. Oh, itu dalam 1 tahun itu panen berapa kali sih? 2 musim 1 tahun. Musim bulan apa sama bulan apa? Kalau di sini ya misalkan sekarang bulan Ini bulan Oktober, 10, ya. ya Oktober, November. Nanti kita 6 bulan ke depan 1 musim lagi. Oh, jadi setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan setelah sekali dipetik panen. itu panen. Ya. Wah, setahun panen 2 kali ya? Ya. Wah. Kalau apelana di usia 4,5 bulan Ya. sampai 5 bulan. Kalau mana lagi di 5 bulan sampai 5,5. Kalau Room Beauty ya 5,5 sampai 6 bulan. Selanjutnya jadi bertahap, nggak langsung semuanya. Oh iya, tapi dalam bertahap itu 2 bulan itu ya proses panennya ya. Proses panen ya dari umur 4,5 sampai 5 itu 3 kali pemetikan dan 3 kali jenis apel, nggak sama. Maksudnya jenisnya? Jadi sekarang tahap pertama panen apelana, Ya. habis. Oh ya. Keduanya mana lagi? Oh, Baru jadi ketiganya Room Room Beauty. Beauty. Oh iya. Harga terendah dan tertinggi itu yang pernah dialami Mas Bima itu berapa sih? saya tertinggi kisaran antara di atas 15.000, Ya. antara 16, 17, 18. Ya. Kalau terendah ya sampai 7.000. Oh, terendahnya 7.000 ya itu gambaran. Kita tergantung dari pasarnya. Ya, tergantung pasarnya, betul. Tapi kan kita nggak bisa ngomong pasti karena Ya, pasar kan tentunya tidak berubah-berubah. Ya. Ya. Nah, dari 1.700 pohon yang dibudidaya itu kalau 1 kali musim panen bisa dapat berapa kilo, Mas? Ada bisa 20 ton, paling banyak kemarin 20 ton. 20 ton. Ya, begitu musim jelek ya kita agak menurun dikit, bisa sampai ya 6 sampai 10 ton lah. Wah, iya. Itu luar biasa sekali. Nah, tadi kan ngomong musim baik. Ya. Ya, musim yang baik itu yang seperti apa ya nggak baik seperti apa itu? Musim kemarau yang baik. Oh, malah musim Ya, kemarau yang soalnya baik. nggak mengganggu di bunga menjadi buah itu. Oh, Apa proses pembuahan ya? ya. Nah, itu. Ya, kalau sekarang ini musim baik atau musim nggak baik? Sekarang lagi perubahan cuaca kalau sekarang. Iya. Ini Kalau nanti di bulan depan mungkin musim hujan, ya. dari bunganya nanti nggak bisa 100% jadi kayak musim kemarin ini. Wah, kalau ini berarti karena kemarin musim kemarau, Ya, ini agak bagus berarti. ya, alhamdulillah Ini termasuk bagus atau kurang termasuk bagus? bagus. Ini termasuk bagus. Wah, berarti kita datang ke sini beruntung. Jadi kemarin di proses pembungaan bunganya bagus, berhasil ya. Ya. Jadi hasilnya melimpah. Kalau soal pupuk, Mas Bima, boleh tahu ini pupuknya itu apa saja sih kalau boleh tahu? Kita kalau di musim kemarau lebih baik pupuknya pakai pupuk kandang. Oh, pupuk kandang. Pupuk ya. kandang soalnya kandungan air di pupuk kandang kan Masih banyak, banyak, ya, ya. bisa untuk kebutuhan pohon. Ya. Kalau di musim hujan kita di pupuk kimia. Wah, pupuk kimianya pakai apa saja kalau Pupuk boleh tahu? kimia ya Mutiara, Ya, NPK kayak NPK gitu, ya, terus ZK, ya. Fosfat, Hmm. gitu. Itu masuk pupuk bersubsidi enggak sih itu? Kalau selama ini? Ada yang subsidi, ada yang enggak. Oh, ada yang subsidi, Ya. ada yang enggak. Ya, jadi apa namanya? Kalau untuk kebutuhan pupuk berarti kira-kira untuk satu musim itu habis berapa? 1.700. Kalau di sini, ya. di sini kisaran satu musim antara pupuk kimianya 2 tonan. Oh, pupuk kimia 2 Ya, ton. antara 2 ton, 1,5 sampai 2 ton. Wah, itu untuk Semua. satu musim ya? Iya, satu musim. Wah, ya luar biasa banyak itu. Ya. Wah, itu kalau harga pupuknya di sini berapa yang NPK? Buat Kalau acuan sekarang ini harga berubah terus, Iya. naik. Yang terakhir berapa? Terakhir dulu ini 600-an. 600-an. Iya. Nah, itu wah. Itu pupuk impor. Iya, pupuk Pupuk impor, impor ya. ya. Itu jadi gambaran bahwa memang Dan sekarang sulit. Oh, impor pun sulit. Wah. Terus naik terus Harganya harganya. naik terus ya. Terus naik. Jadi memang untuk di sini ada sedikit kendala di akses pupuk berarti ya. Ya. Oke, itu. Kalau mengenai penyemprotan tadi, ada bedanya nggak sih di musim kemarau sama musim penghujan? Beda. Kita kalau di musim kemarau, Ya. kita akan menjaga jamur-jamur di buah itu tidak sampai menyebar
ke semuanya. Lebih banyak fungi berarti. Lebih banyak fungisidanya. Sistemik. Iya, fungi dari sistemik sama insek. Insektisida ya dari racunnya. Kita itu, terus satu musim itu terus nggak berhenti racun. Sehari sebulan itu atau seminggu berapa Kalau kali? sebulan dari awal itu seminggu 2 kali. Ya antara 8 kali penyemprotan satu bulan. Itu di musim kemarau. Musim kemarau, musim hujan sama. Oh. Nah, kalau bedanya? Bedanya dari obatnya, kalau di musim penghujan itu kita pakai fungisida sampai 2-3 macam itu nggak apa-apa. Kalau di musim kemarau kita pakai fungisida kontaknya 2-3, nanti berpengaruh di buah, bisa kurang bagus. Oh iya. Jadi memang kendala utamanya selain tadi kutu itu juga apa? Jamur. Jamur. Jamurnya ya khusus di bulan kemarau biasanya. Kalau hujan jarang ada jamurnya. Iya. Baik. Kita juga mau ketemu Mas Huda, salah satu tokoh apel di sini kan begitu. Ya, salah satu pengusaha di bidang apel di Nongko Jajar. Nanti kita bincang-bincang selanjutnya dengan Mas Huda. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Tandiling TV. Kita lanjut warga Tandiling ngobrol-ngobrol tentang usaha di bidang apel. Nah, sekarang kita sudah sama Mas Huda, salah satu tokoh muda tentang usaha apel di sektor apel di Pasuruan. Di masuk Pasuruan. Jadi kita mulai dari sejarah dulu, Mas. Kita ngobrol-ngobrol sejarah apel di Nongko Jajar itu dulu awalnya seperti apa? Kok bisa ada apel di sini itu? Iya, kalau singkat cerita kan kebetulan saya kan lahirnya tahun 93. Iya. Ya, jadi kalau dari orang tua, nenek moyang itu memang dulunya itu kayak pembibitan, memang ambilnya di Batu. Iya. Budidaya pertama di Batu, dikembangkan di sini kok bagus, berhasil sampai saat ini gitu loh, Pak. Iya, gitu. Nah, jadi kalau itu awal mulanya kira-kira apel di sini itu tahun berapa itu, Mas? Apel kalau di Jajar ini. Kalau di buku-buku dan di cerita nenek moyang di pendahulu apel yang di sini, itu masuk di Nongko Jajar itu kisaran 1800-an itu sudah mulai masuk. Wah, 1800 ya? Iya, 1880 berapa gitu, Mas. Wah, kalau sampai sekarang saat ini, itu petani apel yang ada di Nongko Jajar itu sampai berapa sih? Kalau untuk saat ini, alhamdulillah terus meningkat, Mas. Iya? Iya, kisaran di 600 petani ada. 600-an petani. Nah, kalau yang masih muda itu 600 itu banyak yang mayoritas sudah tua atau yang kayak Mas Bima masih muda-muda? Alhamdulillah untuk saat ini sudah banyak di kalangan muda. Wah, ini generasi penerus. Apelnya ini berarti ada potensi besar bahwa anak-anak muda akhirnya mau mengelola usaha pertanian kan? Iya, betul. Itu ada masa depan kan begitu. Tinggal nanti dikelola untuk modernisasinya seperti apa kan begitu. Nah, Mas Huda, tadi kan kita mau ngobrol soal apel, kualitas apel untuk konsumen. Nah, sebenarnya untuk kondisi pasar apel sendiri itu bisa diberikan gambaran ke warga Tandiling semua. Pasar apel ini yang butuh siapa, sampai mana, terus untuk apa begitu? Iya, betul. Untuk saat pandemi ini itu nggak tentu. Ketika contoh kayak di lahan ini kan semua ukuran kan sama gitu. Ya, bagus. Ketika kita petik semua, kita grade pakai mesin, kita size dari ukuran yang paling kecil sampai yang paling besar. Untuk sekarang itu tiap pasar permintaannya beda. Iya. Ya, contohnya di Jakarta. Iya. Contoh di Jakarta itu permintaan itu banyak dari ukuran yang tanggung sampai yang kecil. Iya. Jadi yang besar itu di sana kalah dengan buah impor. Jadi yang besar kita bawa ke Kalimantan, contohnya ke Banjarmasin, gitu, sama ke Pulau Bali, Dewata. Iya. Karena sebelum pandemi untuk ke Jakarta saja itu dari yang kecil sampai yang besar itu bisa laku normal gitu, Mas. Jadi kalau kita bawa yang gede, yang paling gede, yang super ya kayak yang gini itu di Jakarta kurang laku. Oh, malahan ya? Ya, jadi satu lahan itu nggak ke satu pasar. Oh iya. Jadi kalau Nongko Jajar ini kita ngomong secara keseluruhan bahwa apel Nongko Jajar ini kan punya kualitas kan gitu. Nah,
berarti pasarnya selama ini ke Kalimantan, Sumatera masuk? Sumatera belum masuk. Oh, Sumatera Iya, belum Sumatera belum masuk, Mas. Jadi di Jakarta, maksudnya di Pulau Jawa, Bali, Iya, Kalimantan. sama di Banjarmasin. Banjarmasin Iya. ya, masuk ke Kalimantan. Nah, kalau boleh tahu Mas, jadi Iya. di pandemi kemarin itu kondisi pasar apel di Nongko Jajar seperti apa sih? Selama pandemi ini kondisi pasar di sini, baik di sini atau yang di luar, itu bisa dikatakan terjun bebas, Mas. Wah, terjun bebas. Iya. Dari segi harga atau permintaan? Dari segi permintaan pastinya mempengaruhi harga yang itu, harga ke petani juga. Iya. Iya. Wah. Karena sepinya permintaan, biasanya pasar yang beroperasi 24 jam itu dibatasi jam 8 tutup. Iya. Iya. Otomatis. Permintaan berkurang, harga jatuh. Karena pasokan memang, nah ini kan dipanen terus. Iya, ya, betul. Karena satu lahan pun kan ada yang di atas 7 ton, bahkan ada yang sampai 20 ton itu dalam satu lahan gitu loh, Mas. Iya. Tadi kayak Mas Bima itu tadi kan Iya. sampai 20 ton gitu. Iya. Tadi. Iya. Nah itu kemudian tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol ini. Iya. Ini tentang kualitas buah apel. Nah ini ada satu sampel kan gitu. Iya. Nah kualitas apel yang baik dan yang tidak baik itu seperti apa sih Mas? Iya. Kalau untuk apel, permisi Mas. Iya. Kalau untuk apel, kalau yang ini kan katakan kalau menurut saya kan masih 10% lah. 10% ada kulit kulit kerak ini kan namanya, kalau di sini kulit sawo. Kulit sawo. Kalau ya. mirip kayak buah sawo. Iya kayak kulit Ya sawo. ini masih bisa masuk di pasaran. Iya. Ya cuman pasarannya ya di Jawa Tengah, kayak di Pati, di Jogja, sama di Jakarta masih masuk. Iya. Kalau untuk ke Bali sama Samarinda ini masih belum bisa masuk. Oh. Gitu. Iya. Karena yang dicari yang betul-betul glowing sempurna gitu, Mas. Oh iya. Iya. Kita petik satu ini ya, kita Iya. nanti oh ini juga ada dikit Iya, ya. cuman dikit. Ini jenis room beauty, cuman belum merah ini. Oh iya. Tadi kan Mas Yuda bilang masir itu tadi. Iya. Ya, maksudnya masir dan enggak itu ngaruh nggak sih di harga? Itu juga ngaruh. Ketika masir itu kan katakan sudah benar-benar mateng, nah, Iya. itu di pasar itu bisa susut harga, Mas. Soalnya kalau nggak cepat laku itu bisa busuk juga. Oh iya karena Iya, sudah mateng ya. Betul, nggih. Iya. Nah, tentang usahanya Mas Yuda. Jadi Mas Yuda sendiri kan kemarin waktu kita ngobrol kan ada di distributor untuk apel ya. Distributor, betul. Dengan nama Apel 87 ya. Apel 87. Usaha Apel 87 itu alhamdulillah dari 2018. 2018. Iya. Berarti itu sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi. Ya kalau kondisinya sebelum pandemi dulu penjualan sampai berapa itu? Dulu sebelum pandemi itu masih istilahnya dibilang merintis, masih kecil-kecilan. Kita cari barang yang bagus, kita masukkan ke supermarket gitu, Mas. Berjalannya waktu dapat link gitu, dapat permintaan yang agak besar juga gitu. Bahkan ketika pandemi ini ada yang namanya kayak sistem bansos di beberapa wilayah Indonesia, ada yang membutuhkan bansos itu berupa apel. Oh iya. Itu juga kapasitasnya besar, per bulan bisa 25 ton. Per bulan bisa 25 Iya, ton. itu dalam jangka waktu 4 bulan. Itu karena pandemi. Karena gitu pandemi, iya. Kalau nggak ada pandemi juga nggak ada bansos. Iya. Jadi di balik pandemi ada hikmahnya juga. Mas. Iya. Apelnya masih bisa. Apelnya masih didistribusi ya? bisa. Pasarnya sepi diganti dengan bansos kayak gitu. Iya. Kalau sebelum pandemi masuknya kemana saja, Mas? Kalau sebelum pandemi masuknya ke Bali sama Bali. ke mana? Ke Banjarmasin. Bali sama Ya, Banjarmasin. sama ke Pasar Kudus dan Pati. Oh. Nah, kalau itu apa namanya? Kalau ke Bali itu kirim berapa? Kalau ke Bali waktu itu sebelum pandemi masih dikit, Mas, masih 2 tonan, Mas. Oh, 2 ton. 2 ton 1 minggu. Oh, per minggu 2 ton. Iya. Oh, yang paling banyak kok? Yang paling banyak itu ke Jawa Tengah sama ke Jakarta. Itu bisa berapa ton? Itu sekali kirim bisa 5,5 ton, 5,5 ton, Mas. Wah, satu truk berarti. Satu ya? truk ya. Itu kirimnya setiap minggu berarti. Nggak tentu, tergantung musim apelnya. Ketika iya. panen raya datang bisa 1 minggu 2 kali, bisa 1 minggu sekali, Mas. Wah, iya. Ketika panen raya sudah apel mulai langka bisa 1 bulan 2 kali. Iya.
Ah ini Mas, Iya. kita ngomong soal kualitas apel Nongko Jajar. Iya. Nah kalau tentang kualitas apel Nongko Jajar ini keunggulannya apa sih? Keunggulannya itu dari daya tahan, Ya. terus dari tekstur rasa, Ya. sama kandungan air itu tinggi. Hmm. Itu kebanyakan dari konsumen luar Jawa ataupun di Pulau Jawa sendiri mengatakan seperti itu, Mas. Ya. Ketika kita packing, alhamdulillah itu bisa tahan sampai 14 hari di dalam kardus. Hmm. Itu Ya. yang menjadikan keunggulan apel lokal sini. Oh Iya. iya. Jadi itu salah satu keunggulannya ya kalau untuk apel di sini. Nah ini buahnya sudah habis. Iya, sudah dipanen, Mas. Buahnya sudah Iya. dipanen. Jadi ini namanya sistem roges atau dalam arti musim gugur buatan. Wah iya pantas terus bisa jadi setahun panen 2 kali, musim gugurnya 2 kali ya. Iya, dengan Wah. musim gugur buatan, Pak. Nah, nanti setelah ini 1 bulan kemudian proses berbunga kayak itu. Ya, warga Taniling ini kita ngobrol sedikit nggak? Tambahannya ini jaring-jaring apa ini? Kok Ini dipakai jaring untuk hama kelelawar. Oh untuk kelelawar. Iya. Jadi kelelawar itu jadi hama juga. Jadi hama. Wah. Jadi di umur kisaran 3,5 bulan ke atas, Ya. ini apel sudah bisa dimakan Oleh sama kelelawar. buah, sama hewan. Ya. Ya, terutama kelelawar, burung juga. Oh. Tapi kita fokusnya di kelelawar Kelelawar. aja ya. Iya karena mengganggu ya. Ya. Nah ini terus kelelawarnya hasil tangkapannya selama ini dimanfaatkan buat apa ini? Ya buat hiasan di jaring aja. Jadi belum ya. Jadi buat warga Taniling yang di sini ada potensi daging kelelawar. Mungkin di pengusaha agribisnis yang lain kan itu bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau ke sini berarti kira-kira tangkapannya sampai berapa itu Mas? Ratusan atau Kalau pas ribuan? lagi musim banyak kelelawar ya bisa sampai ratusan. Oh ratusan. Ya. Ini jaring ini kok buat nelayan. Oh ini jaring buat Ya. nelayan, cuma dimanfaatkan buat ini ya. Iya. Ya, terima kasih Mas Yuda, terima kasih Mas Bima atas waktunya dan bincang-bincangnya, ilmunya, pengetahuan buat warga Taniling semuanya. Demikian warga Taniling, bincang-bincang kita tentang budidaya apel dan seluk-beluk apel di Kecamatan Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Ternyata di sini potensi apelnya luar biasa dan jumlah petaninya luar biasa, kualitasnya juga luar biasa. Ini bisa jadi referensi dan wawasan baru untuk Bisa warga juga Taniling. kalau mau agrowisata main ke sini. Oh, agrowisata Ya, juga ya. ada. Jadi di Nongko Jajar juga ada agrowisata untuk petik apel berarti ya? Iya. Agrowisata ke petik apel untuk kebutuhan apel nanti bisa kontak ke Mas Yuda juga bisa begitu. Demikian jangan lupa untuk like, komen dan subscribe di channel Taniling TV. Salam Taniling TV, Bisnis agri tak pernah mati.